Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, kelas B, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan, akan mempresentasikan materi mengenai pemisahan berat jenis. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nurul Asmiuni, Filsa Rahmadela Effendi, Fadida Nasyiwa, M. Rahul Ananda, dan Ulul Azmi saya sendiri. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Asmiyuni. Kepada Nurul, kita persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pemisahan berat jenis bahan. Berat jenis sendiri merupakan perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Alat pemisah berdasarkan berat jenis pada prinsipnya hampir sama dengan pneumatic separator. Pemisahan terjadi karena adanya perbedaan berat biji dan berat kotoran. Gerakan horizontal dari alat sortasi dan grading akan memisahkan kotoran yang ringan, biji, dan kotoran yang berat. Bagian yang berat jenisnya paling besar, misalnya biji, akan lebih jauh terlempar di bagian atas, sedangkan kotoran yang berat jenisnya rendah akan terpisah di bagian bawah. Hembusan udara dari bawah akan membantu memisahkan bagian-bagian tersebut. Baik, terima kasih banyak kepada Nurul. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Filsa Rahmadela Effendi. Pada Filsa, disilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk kepada contoh alat pemisah berat jenis. Ini merupakan contoh dari alat pemisah berat jenis. Alat ini memisahkan produk karena dua kondisi, yaitu yang pertama itu kemampuan biji untuk mengalir ke bawah pada bidang miring. Yang kedua, efek mengapung pada bijian yang disebabkan oleh pergerakan udara ke atas. Pemisah ini terdiri dari meja berbentuk segitiga yang berlubang-lubang dan terdapat pengatur kemiringan meja. Di bagian bawah meja dipasang kipas angin untuk mengalirkan udara ke atas melalui lubang-lubang meja. Meja juga digerakkan dengan mesin untuk bergetar pada saat beroperasi. Biji-bijian dimasukkan pada bak pemasukan selanjutnya dengan getaran dan aliran udara ke atas. Produk yang memiliki berat jenis akan mengapung bergerak ke atas, sedangkan berat akan bergerak ke bawah. Berdasarkan berat jenisnya dan kemampuan produk mengapung akan memisahkan produk pada beberapa gram. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Filsa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai proses pemisahan berdasarkan berat jenis menggunakan fluida pada pabrik kelapa sawit akan disampaikan oleh M. Rahul Ananda. Silakan Rahul. Nah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemisahan berdasarkan berat jenis menggunakan fluida pada pabrik kelapa sawit. Alatnya adalah hydrocyclone. Hydrocyclone ini merupakan suatu alat yang mempermudah pemisahan material padat yang melalui media air dengan memanfaatkan efek vortex yang ditimbulkan dari gaya sentrifugal. Hydrocyclone separator pada mulanya digunakan pada industri pengolahan batu bara, antara lain misalnya untuk mencuci batu bara dari kotoran yang ikut tercampur. Hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan desain yang disesuaikan dengan fungsinya, sehingga kini umum digunakan pada industri pengolahan kelapa sawit. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahul. Penyampaian berikutnya akan dilanjutkan oleh Fadira Nasyiwa. Kepada Fadira disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Rahul tadi. Jadi pada industri pengolahan kelapa sawit, hydrocycle ini sering digunakan pada proses lanjutan pemisah inti sawit dengan kulitnya atau kulit intinya. Proses pemisahan karena dengan inti pertama sekali dilakukan dengan secara mekanis, kemudian dengan sistem pneumatik yaitu dengan memanfaatkan media udara yang memiliki kecepatan tertentu yang dibantu oleh alat siklon baru kemudian hydrocyclone. Jadi partikel-partikel inti atau kernel ini dengan berat jenis yang lebih rendah daripada fraksi cangkang dengan aliran tahanan yang lebih kecil
akan hanyut ke poros putaran dan akan keluar dari hydrocyclone untuk keluar meninggalkan hydrocyclone melalui vortex. Partikel-partikel cangkang dengan berat jenis yang lebih besar daripada fraksi inti dengan aliran tahanan yang lebih besar akan lebih banyak dipengaruhi oleh gaya sentrifugal, sehingga dia akan terdesak ke dinding hydrocyclone untuk selanjutnya turun dan keluar meninggalkan hydrocyclone melalui lubang pengeluaran di ujung dasar kon. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadira. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu contoh lain penerapan pemisahan berdasarkan berat jenis. Nah, adapun proses kerja dari pesawat purifier berdasarkan cara pemisah sentrifugal dalam rotasi mangkok yang cepat. Di samping dengan cara pemisahan sentrifugal tersebut, ada juga yang menggunakan tangki pengendap, yaitu memisahkan kotoran dan juga air dari minyak dengan memakai perbedaan graviti antara minyak dan juga air, serta minyak, air, dan juga kotoran. Tetapi cara sentrifugal dinilai lebih cepat dan juga pemisahannya lebih baik. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai pemisahan berat jenis ini dapat disimak di video berikut ini. Nah, dapat dilihat pada video diberikan umpan ke dalam mesin. Nah, kemudian ada gerakan memutar yang terjadi di mana nanti objek dengan massa jenis yang lebih besar itu akan menuju ke bawah, dan juga yang memiliki massa jenis lebih ringan itu akan diarahkan ke atas. Nah, dalam hal ini yang bagian beratnya itu ada cangkang, dan juga bagian yang lebih ringannya adalah biji kernel. Baik, cukup sekian penyampaian dari kelompok 3 mengenai pemisahan berat jenis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.